hijrah. Sayyidina Abu Bakar langsung, alhamdulillah, alhamdulillah. Ngapain? Melihara 2 unta, digedein, dibagusin untanya 2. Nyiapin perjalanan, nyari dalil. Dalil itu petunjuk arah. Sampai di tempat tertentu, nah itu perlu petunjuk arah. Sehingga sekalian, abis itu udah nggak pernah lagi ngomong mau hijrah ikutan barengan ini apa segala macam, itu nggak. Udah diem aja. Cukup dengan kode la'allallah yaj'al lak sahib. Sampai di hari yang Nabi Muhammad diperintahkan buat hijrah. Nabi siang hari itu Nabi Muhammad bilang sama Ali bin Abi Thalib, dipanggil Ali, lebek Rasul, Li, nanti malam Li, kamu kesini ya Li, lebek Rasul. Saya mau berangkat hijrah Li, lebek Rasul. Li, nanti kamu tidur Li, habisnya Isya kamu tidur tempat tidur saya Li. Kamu selimutan pakai selimut saya Li. Kamu tutupan sampai muka kamu Li, lebek Rasul. Begitu datang malam, Sayyidina Ali langsung datang. Langsung dia ambil selimut Nabi Muhammad yang ini ya Rasul. Iya. Sayyidina Ali langsung baringan di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga sekalian, ini tidur yang paling menakutkan sebenarnya, kecuali buat pecinta, kecuali buat orang yang udah cintanya tuh sampai kubun-ubun kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena di luar pintu rumah Nabi Muhammad belasan laki-laki gede kekar badannya bersiap dengan pedang-pedang mereka yang sudah diberi racun untuk membunuh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidina Ali disuruh tidur di tempat tidurnya Nabi, berselimut dengan selimutnya Nabi, tutupan sampai ke muka. Coba tuh, ini kalau cintanya biasa-biasa aja nggak bakalan seneng teman-teman. Rasul boleh nggak yang lain aja deh Rasul. Banyak loh Rasul yang udah siap mati tuh, terutamanya gitu kan. Siapa kayak Rasul gak kepengen gitu ngambil saya menantu Rasul. Saya secakep ini gitu, tega-teganya ditumbalkan di atas tempat tidur di saat orang berniat merencanakan pembunuhan untuknya gitu. Sayyidina Ali sampai pernah ditanya sama para tabi'in, ya, wahai Tuhan, wahai Imam Ali, Sayyidina Ali, bisa tidur gak malam itu? Ketika engkau tidur di atas pembaringannya Nabi di saat orang berniat membunuh Nabi Muhammad, berencana membunuh Nabi Muhammad. Katanya Sayyidina Ali, itu adalah tidur terlelap saya seumur hidup. Kenapa gitu wahai Tuhan? Kata Sayyidina Ali, sebab saya pasti nggak ada yang lebih pasti daripada malam hari itu. Kenapa gitu? Pasti apa? Pasti dapat ridhonya. Sebab saya sedang melaksanakan perintahnya. Sebab saya sedang berkorban untuknya. Kalau saya hidup, saya diridhoi olehnya. Kalau saya mati, saya diridhoi olehnya. Saya hidup, saya lewat dari ujian. Kalau saya mati, saya langsung mendapatkan keridhaan. Udah pasti nikmat banget saya tidur malam hari itu. Ya Allah, saya masih hidup, saya mati, udah pasti dua-duanya saya dapat keridhaan. Alhamdulillah, sepanjang tidur saya tersenyum, sepanjang tidur saya nungguin. Ya Allah, alhamdulillah, nyenyak tidur saya malam hari itu. Masya Allah. Nabi Muhammad berangkat hijrah teman-teman, ceritanya panjang kan gitu ya. Oh itu orang-orang tuh berjaga tuh. Nabi Muhammad saat mau lewat, belasan orang jagain dengan pedang-pedangnya mereka semuanya. Nabi sama Allah disuruh baca surat Yasin sampai waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la
yubsirun. Nabi Muhammad lewat semuanya ketiduran. Semuanya ketiduran. Subhanallah ya. Allah tuh teman-teman mau ngelindungin orang gampang banget, cuman dikasih tidur doang. Nggak perlu pakai apa kayak gitu, hujan batu dari langit gitu, nggak pakai. Gampang banget Allah mau ngelindungin Nabi kita Muhammad alaihi salam. Orang semua kendali ada di tangan Allah kok. Makanya udah deh, kalau minta perlindungan sama Allah aja, Allah kamu lindungin kita nih, gampang banget caranya. Tuh Nabi Muhammad kekasihnya dilindungi, cuma dikasih tidur doang. Semuanya pegang pedang tapi tidur semua. Lucu banget gak sih itu pemandangan? Nabi lewat aja. Wajalna binidim sadam minul bim sadam fawsyanum fahum la yubsirun. Nabi lewat santai. Ali udah tidur di situ. Udah Nabi lewat nih. Pergi ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Tuh masih pada tidur tuh. Nabi ngobrol sama Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, saya diizinkan Allah buat hijrah malam hari ini. Sayyidina Abu Bakar pertanyaan satu, wasuhbah ya Rasulullah, saya menemanimu wahai Rasul. Nabi menjawab, wasuhbah ya Abu Bakar, kamu menemaniku wahai Abu Bakar. Itu Sayyidina Abu Bakar seneng sampai nangis. Katanya Sayyidah Aisyah, saya nggak pernah ngeliat orang seneng sampai nangis kecuali hari itu. Sayyidina Abu Bakar seneng banget sampai nangis. Alhamdulillah ya Rasulullah, makasih. Padahal itu perjalanan paling menakutkan. Semua orang sekampung merencanakan pembunuhan kok. Gimana ceritanya coba? Sayyidina Abu Bakar kemudian berangkat malam hari itu barengan sama Nabi Muhammad berdua. Sesudah mengatur, nanti nih kita akan sembunyi di Gua Tur sampai menunggu keadaannya tenang. Tiap hari Asma bawain makanan, Abdurrahman cari kabar, nanti sampein kabar-kabarnya Quraisy ini kepada kita sambil pura-pura kebalain kambing. Udah diatur semuanya. Sampai hari ketiga nanti unta kita didatengin, kita berangkat naik unta gitu. Udah diatur teman-teman sekalian. Sayyidina Ali nih, itu mereka tuh yang pada jaga di depan rumahnya Nabi Muhammad alaihissalam, kebangun gara-gara ada yang bangunin. Kalian lagi ngapain di mari? Ini nih nungguin Muhammad keluar. Lah Muhammad ini kayaknya udah keluar dah. Nggak mungkin lah, kita jaga kok dari tadi. Apaan kamu ketiduran? Enggak ada ketiduran ceritanya. Apaan ketiduran? Ini ketiduran. Enggak, ini yang ketiduran. Bangun. Udah bangun semuanya. Mereka kemudian ngintip, enggak tuh, Ali masih di tempat tidurnya tuh. Mereka kemudian, yuk kita masuk mereka pelan-pelan. Sayyidina Ali beneran tidur teman-teman, asli tidur beneran, bukan pura-pura tidur gitu, tidur beneran. Sampai kemudian mereka bilang, nih Muhammad masih tidur di atas tempat tidurnya. Ya udah, kalau gitu kita siap aja. Mereka mau buka, kalau ternyata Nabi Muhammad langsung gitu. Itu pedang semuanya di atas kepalanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu mereka kemudian buka, 1, 2, 3, set, dibuka, ternyata mukanya Sayyidina Ali. Itu Sayyidina Ali yang buka mata, senyum. Kena prank. Sehingga sekalian saya muliakan, mereka langsung nanya, Aina Muhammad, di mana nih Muhammad? Kesel banget mereka kan, marah banget gitu. Orang kuat-kuat semuanya berjaga berbelas-belas orang, dan Nabi Muhammad lewat gitu aja kan, sebel banget ya. Aina Muhammad? Sayyidina Ali bilang, la adri, nggak tahu saya. Dan memang beneran nggak tahu, Sayyidina Ali nggak tahu kan Nabi Muhammad apa ada di jalan, apa di rumah Sayyidina Abu Bakar, ada sembunyi di mana gitu. Mereka berpencar teman-teman saudaraku sekalian, mau nyariin Nabi Muhammad alaihissalam, nggak ada yang bisa nemuin. Sampai Nabi kemudian berjalan 3 hari sesudahnya ya. Kemudian Nabi Muhammad berhenti di Kuba, bangun masjidnya yang pertama, Masjid Kuba tuh. Nah kemudian sudah itu Nabi Muhammad pun berangkat ke Madinah. Teman-teman sekalian, itu orang-orang Madinah, jadi udah full ribuan orang, baik dari umat Islam yang asalnya ada di Mekah ataupun umat Islam yang memang asli warga Madinah yang pada saat itu mayoritasnya sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam. Mereka tuh nungguin Nabi kita Muhammad alaihissalam
dari sekitar 2 minggu sebelumnya, tiap hari. Jadi mereka perkirakan tuh, misalnya cepet-cepet nih berangkat hari Senin, berarti nyampe Rebo deh gitu kan. Mereka nungguin, Selasa mereka tungguin, Rebo mereka tungguin, gak datang juga. Kamis mereka tungguin. Nabi Muhammadnya perjalanannya hampir 3 minggu. Karena memang Nabi Muhammad 3 hari berhenti di Gua Tur, sembunyi di sana kan. Habis itu perjalanan lagi berhari-hari, kemudian bangun masjid di Kuba, pintu arah masuk Madinah gitu kan. Jadinya memang lama Nabi Muhammad alaihi wasallam. Sampai ketika Nabi Muhammad yang datang tuh pertama kali, itu teman-teman saya sekalian, mereka tuh begitu dengar Nabi Muhammad mau datang, mereka udah siap-siap, bahkan sampai lagunya mereka udah siapin. Jadi kalau kita kayak mengucap salam kepada Nabi, kita baca Tola al-Badru alaina gitu ya, baca syair-syair, itu tuh bukan tanpa guru, bukan tanpa sanad, bukan tanpa sambungan. Sehingga sekalian, lagu Tola al-Badru alaina itu adalah lagu yang dikarang oleh seorang sahabat perempuan bernama Syaimah. Dia adalah seorang ahli syair. Dia tuliskan bait-bait syair penyambutan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan salah teman-teman saya sekalian. Kalau ada orang bilang kan, kalian tuh puji-puji Nabi Muhammad, baca Tola al-Badru, berdiri ucap salam sama Nabi Muhammad, tuh gak ada dalilnya, itu gak ada ajarannya. Ini kayaknya yang ngomong kayak begitu belajarnya kurang lamaan. Karena hal yang seperti ini itu sudah terjadi, bahkan dicontohkan, ditunjukkan caranya oleh para sahabat-sahabat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jadi mereka sudah nungguin semuanya tuh rapi semuanya teman-teman sekalian, sampai ketika Nabi Muhammad datang. Itu orang-orang Madinah udah penuh cinta semuanya. Ada Anas bin Malik sama anak-anak umur 10 tahunan nungguin Nabi Muhammad SAW dari beberapa hari sebelumnya. Si Syaimah nih ngajakin ibu-ibu perempuan-perempuan lain, ibu-ibu pengajian, grup-grup hadrah qasidahan. Mereka tuh bawa daf, mereka bawa apa namanya, iya rebana. Cuman memang waktu itu syariatnya yang belum ada adalah laki-laki sama perempuan masih campur, gitu kan. Jadinya laki-laki perempuan pada bawa daf segala macam. Nah ini yang kemudian diatur dalam Islam, bahwa yang laki-laki boleh kayak begitu sesama laki-laki, yang perempuan sesama perempuan, seperti yang sekarang kita sedang lakukan ini gitu. Kalau desek-desekan kayak begini hadir maulidan, sebelah-sebelah orang ada jenggotnya kan rada sungkan ya. Pas kita mau khusyuk-khusyuk, ya Nabi salam alaika, sebelah ya Nabi salam, serem bener. Jadi teman-teman sekalian, saat itu tuh masih seperti itu, masih campur antara laki-laki dengan perempuan gitu. Mereka pun udah latihan Tola al-Badru, sampai mereka tuh udah nungguin beberapa hari. Setiap sore mereka pulang, ntar sore mereka pulang. Hari itu mereka udah nungguin nih di pintu-pintu itu teman-teman sekalian. Semua orang karena tahu Nabi Muhammad kan belum punya rumah, harus tinggal dong. Zaman itu belum ada hotel, belum ada losmen, belum ada apa-apaan gitu kan ya. Sehingga akhirnya semua orang tuh berharap, mudah-mudahan Nabi Muhammad di rumah saya, mudah-mudahan Nabi Muhammad di rumah saya. Mereka ngecat rumah, mereka rapi-rapiin rumah, mereka hias-hiasin rumah, wangi-wangiin rumah tiap-tiap hari. Kayak begitu tuh kerjaan mereka. Siapa tahu nabinya ntar tinggal di rumah saya. Kayaknya memang paling pantas nabi di rumah saya gede. Oh enggak, paling pantas di rumah saya dong, rumah saya cakep. Jadi harus tambah lebih saya cakepin lagi. Semuanya pada mikirnya kayak begitu tuh teman. Jadi rapiin semuanya tuh. Orang-orang pada bikin makanan-makanan enak begitu kan beberapa hari gitu sebelum Nabi Muhammad datang. Sampai nabinya kan nggak datang. Nah pas hari itu, hari Senin di bulan Rabiul Awal, sehingga sekalian mereka tuh asalnya udah nungguin Nabi Muhammad. Tapi begitu siang-siangan hari terik panas, mereka bubar untuk sholat zuhur juga gitu kan.
mereka nih udah hampir mau bubar nih. Kayaknya Nabi Muhammad nggak datang nih, udah mau duhur pula. Ya udah kita bubar gitu. Bubar nih orang. Di saat mereka bubar itulah ada satu orang di atas pohon dia bilang, Inna wujud, Inna wujud, dia udah datang nih, dia udah datang, dia udah datang. Itu semuanya yang udah pada balik tuh, pada jalan lagi mereka ke gerbang kota Madinah. Semuanya udah siap-siap semuanya. Beneran nih, beneran. Itu yang dari Mekah emangnya udah kangen sama Nabi Muhammad, begitu kan ya? Beberapa hari, beberapa bulan mereka nggak ketemu sama Nabi Muhammad alaihissalam. Sementara orang-orang Madinahnya nggak kalah kangennya, karena mereka bahkan nggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Makanya saya nggak tahu kalau dibilang kangenan siapa sih yang udah pernah ketemu, apa yang belum pernah ketemu. Saya nggak tahu loh, nggak tahu. Makanya nih kalau bilang Ustazah kok bisa kangen padahal belum pernah ketemu? Ya emang iya. Orang tuh bisa kepengen ketemu sesudah kenal, sesudah sayang, sudah cinta, kangen juga bisa sebegitu gedenya. Katanya Habib Ali Habsyi, yakadu min shiddati syuwaqi fuadi yatir ila al-habib alladhi hubbuhu sakan fi dhamir. Saya nih kata Habib Ali Habsyi, kalau nggak pinter-pinter nahanin perasaan, kangen saya sama Nabi Muhammad tuh bikin saya mati, karena saya kayak kepengen terbang aja menuju Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak pinter-pinter nahanin rasa nih, saya nih udah dari dulu-dulu nih terbang roh saya, artinya saya mati menuju Nabi Muhammad SAW. Wah. Sehingga sekalian saya muliakan, jadi nih semua nih, nggak laki-laki, nggak perempuan, nggak kecil, nggak dewasa, nggak nenek-nenek, semuanya tuh pada yang nungguin Nabi Muhammad. Ya ampun, datang nih, akhirnya datang nih, yang kita tungguin berapa lama nih, ini datang nih, serius nih, beneran datang nih. Semuanya bersiap-siap, itu sampai senyum di bibir mereka nggak bisa hilang. Sampai ketika Nabi Muhammadnya beneran datang, begitu masuk di gerbang kota Madinah, itu teman-teman saya sekalian, Sayyidina Abu Bakar kan berduaan. Sayyidina Abu Bakar sama Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar tuh ngerasa gini loh, banyak orang belum tahu yang mana Nabi Muhammad. Jangan sampai keliru dikirain saya nih. Jadi sama Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammad tuh ditutupin kain surban beliau. Kainnya beliau ditutupin ke Nabi Muhammad alaihissalam, kayak mau ngasih tahu ini loh pengantennya. Gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, masuk tuh begitu awal masuk kota Madinah, gemuruh suara orang Madinah, tala'al badru alaina min thaniyati wada wajaba syukru alaina madha lillahi da ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syaraftal madinah marhaban ya khairada. Tala'al badru alaina, wah purnamanya sudah terbit di atas kami. Min thaniyatil wada, dari arah kota Mekah. Wajib syukru alaina, ini harus banget kita hargai nih. Wajib syukru alaina mada lillahi da, karena ia akan selalu mengajak kita ke jalan Allah menuju surga. Harus kita hargai, harus kita hormati benar-benar. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai yang telah terutus kepada kami, ji'ta bil amril muta', engkau datang dengan syariat yang siap kami taati. Kalau kamu cinta, maka kamu harus taat. Kalau kamu cinta menabi, kamu senang menabi, gitu kan? Ya kamu harus ikut sama apa yang dibawa sama Nabi Muhammad. Tuh para sahabat tuh ngerti, cinta pasti berbuah taat. Ji'ta bil amril muta', ji'ta syaraftal Madinah, engkau datang membuat terang
mengkotakan ini wahai Rasulullah. Ji'ta syarraftal Madinah, marhaban ya khaira da. Selamat datang wahai seindah-indah penyeru kebaikan, seindah-indah pengajak kebaikan. Wah, semuanya nih gegap gempita. Kata Anas bin Malik, saya nyerendel. Kata orang apa nih, bahasa mana nih nyerendel nih ya? Ngedusel-dusel gitu, nyelip-nyelip di antara orang-orang dewasa nih. Anas umur 10 tahun sampai ngadep pas di depan yang langsung ngeliat ketika Nabi Muhammad datang. Begitu saya lihat Nabi Muhammad datang, kata Anas, saya nggak biarkan mata saya berkedip. Saya pandangi Nabi Muhammad, saya nggak biarkan mata saya berkedip. Saya bilang, ya Allah, saya dengannya tak akan pernah mau terpisah. Teman-teman saya sekalian, itu para sahabat. Awal kali mereka lihat Nabi Muhammad, itu mereka punya niatan-niatan yang baik-baik. Ya Allah, saya dengannya tak akan pernah mau terpisah. Semua sahabat waktu nyampe Nabi Muhammad ke Madinah itu, orang-orang perempuan-perempuan semuanya tuh, nenek-nenek gitu ya, anak-anak kecil-kecil, semua yang ngelihat Nabi Muhammad tuh kayak yang, ya Allah, saya sekarang sudah tahu seperti apa saya harus hidup. Ya Allah, saya sekarang sudah ngerti kepada siapa cinta seharusnya tertambatkan. Ya Allah, sekarang nih kapal kami sudah bertemu dengan dermaganya. Kami akan bersandar dan tak akan pernah berlayar meninggalkannya. Sahabat ketika melihat Nabi Muhammad SAW, seperti itu perasaan mereka, teman-teman saudaraku sekalian. Saya berharap dengan saya menceritakan ini kepada teman-teman, kita bisa kedapatan rasa yang sama dengan para sahabat. Kita bisa berniat, ya Allah, meskipun kami hanya bisa mendengarkan cerita ini, akan tetapi ya Allah, kami pun juga punya rasa yang sama. Jangan pisahkan kami dari Nabi Muhammad. Jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad. Disambut tuh Nabi, sampai mulai Nabi memasuki perumahan-perumahan. Semua orang nih yang rumahnya mau dilewati Nabi, mereka bilang, tafadhal indana ya Rasulullah, rumah saya nih Rasul, rumahnya besar Rasulullah, saya udah cat wahai Rasul, saya udah bagusin Rasulullah, silahkan di rumah kami wahai Rasul. Nabi Muhammad nggak enak juga kan mau nolak. Nabi Muhammad kan orangnya gitu. Nabi Muhammad orangnya nggak enak kan nolak orang. Tapi kan nggak gitu caranya. Gimana ceritanya kalau semuanya rumah-rumah itu didatengin Nabi kan? Nabi kemudian dapat wahyu dari Allah SWT. Nabi kemudian berkata, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Kata Nabi Muhammad, biarkan jalannya unta saya, dia akan berhenti di tempat yang Allah perintahkan. Nih, simak baik-baik teman-teman. Biarkan jalannya unta saya, karena unta saya akan berhenti di tempat yang diperintahkan Allah untuk berhenti. Jadi untanya Nabi Muhammad dapat wahyu, kan begitu? Untanya Nabi Muhammad diperintah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untanya Nabi Muhammad dipandang langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu di mana dia diperintahkan. Unta, teman-teman, unta, binatang, bisa jadi sebegitu mulianya dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tahu di mana dia akan berhenti di tempat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian saya muliakan, binatang aja kalau dekat sama Nabi Muhammad sampai punya nisbat dengan Nabi Muhammad, biarkan untaku. Saudaraku sekalian, jadi pinter untanya karena langsung diturunin wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita, gampang kok. Kamu tuh kalau dalam hidup suka bingung-bingung, sebabnya satu, karena kamu kurang dekat sama Nabi Muhammad.
Kamu tuh dalam hidup kalau suka saya mesti gimana nih kalau kayak begini, ya sebabnya satu, kamu pengen tahu solusinya, deketi Nabi Muhammad. Bu, jangankan kita manusia punya akal, punya otak, punya pikiran. Oh tak, karena dekat sama Nabi Muhammad, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan jalan untaku ini, dia tahu di mana dia harus berhenti. Wahai para ibu, kamu ngedidik anak-anakmu suka bingung kan? Kamu kadang gak tahu nih ngadepin anak mesti kayak gimana nih. Kalau kamu pengen gak bingung lagi, yang deket sama Nabi Muhammad. Kamu kalau deket sama Nabi Muhammad, kamu tahu mesti ngapain. Wahai para istri yang suka bingung-bingung ngadepin suaminya, ya ampun, dikodein kagak ngerti, diomelin dia balas lebih marah lagi dari saya. Kalau saya gak nurut kan saya takut neraka ya. Kamu daripada bingung-bingung kayak begitu, yang dekat sama Nabi Muhammad, sambungin hati sama Nabi Muhammad. Hadirkan Nabi Muhammad dalam hidup kamu, yang cinta, yang sayang, yang kangen sama Nabi Muhammad. Kamu tahu mesti ngapain dalam segala keadaan. Ngadepin suami kamu, kamu ngerti mesti ngomong apa, mesti diemnya kapan, mesti harus dengan rasa apa kamu ngadepin suamimu kalau kamu dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngadepin apapun orang kalau dekat sama Nabi Muhammad, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Dia akan tahu harus berhenti di tempat yang mana, sebab yang dekat sama Nabi Muhammad akan dipandang penuh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah tuh, abis Nabi Muhammad bilang khallu sabilaha fa innaha ma'murah, orang jadi nggak mempersilahkan Nabi lagi. Mereka harap-harap cemas. Jadi setiap kali rumahnya dilewatin nih, dia udah mudah-mudahan berhenti ya Allah, mudah-mudahan berhenti, mudah-mudahan berhenti. Nabi Muhammad kayaknya mau berhenti tuh kayak nggak berhenti ternyata. Sebelahnya kan, sekarang rumah saya nih, ya berhenti nih, Bismillah berhenti, Bismillah ya Allah, ya Allah, ya Allah berhenti ya Allah, Nabi Muhammad di rumah saya ya Allah. Enggak ternyata. Semuanya begitu kecuali Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub, Nabi Muhammad lewatin rumah saya nih bentar lagi, nggak mungkin lah berhenti di rumah saya. Siapa saya? Saya nggak mungkin, nggak mungkin banget. Emang nggak pengen? Ya pengen lah, tapi kan ya nggak mungkin lah. Saya tahu diri, saya paham. Anak-anak saya juga banyak, masih kecil-kecil. Rumah saya juga nggak bagus-bagus amat. Enggak lah, nggak mungkin Nabi Muhammad berhenti di rumah saya. Saya tahu diri, saya ngerti siapa saya. Tahu-tahu Nabi berhenti di depan rumah Abu Ayyub. Abu Ayyubnya, di Abu Ayyub begitu melihat Nabi Muhammad berhenti di rumahnya, itu teman-teman sekalian, Abu Ayyub langsung lari ke dalam rumah. Abu Ayyub langsung bilang sama semua istrinya, sama istri, semua istrinya, sama istri dan semua anak-anaknya, ya. Tahu istrinya Abu Ayyub, Ummu Ayyub. Sehingga sekalian dia langsung panggil, ya Ummu Ayyub, dan panggil Ummu Ayyubnya juga panik gitu. Nabi Muhammad di rumah kita, gimana ini bang? Abu Ayyub langsung bilang, ayo dah, yang di atas berantakan taruh semuanya ke bawah, taruh semuanya ke bawah. Nabi Muhammad terpersilahkan di atas rumah kita. Nabinya malah bingung, orang rumahnya mana nih? Ana ya Rasulullah. Abu Ayyub langsung ke depan, rumah saya Rasul, ini rumah saya Rasulullah. Itu Abu Ayyub nangis. Dia cerita, Abu Ayyub tuh cerita, dia bilang, saya pegang tangan Nabi Muhammad untuk saya persilahkan ke rumah saya kayak lagi bawa dunia dan seisinya.
Kayaknya kayak dunia dan seisinya lagi saya bawa gitu. Dari besar hati saya karena ternyata Nabi Muhammad di rumah saya. Ibu-ibu, teman-teman saya sekalian, tahu kenapa Allah lebih memilih rumah Abu Ayyub daripada rumah yang lainnya? Justru karena pemikiran Abu Ayyub bahwa saya bukanlah orang yang layak untuk Nabi Muhammad. Allah ketika melihat hati Abu Ayyub penuh dengan ketawaduan, Allah pun memilihnya menjadi seseorang yang layak rumahnya ditinggali oleh Nabi Muhammad karena rumah hatinya penuh dengan ketawaduan. Kamu juga gitu? Makanya saya pas ditanya sama orang, Ustazah, apa sih yang ngalangin kita dari mencintai Nabi Muhammad dengan besar gitu? Kenapa saya ngerasa saya susah gitu buat cinta sama Nabi Muhammad dengan cinta yang besar gitu? Saya bilang yang sering kali, wallahu a'lam. Tapi ini menurut saya, yang sering kali menghalangkan cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah rasa cinta di hati kita yang terlampau besar kepada diri kita sendiri. Kamu kegedean cinta sama diri, makanya sampai hatinya enggak terlampau besar jatah buat cinta sama Nabi Muhammad. Kalau kamu pengen gede cintamu kepada Nabi Muhammad, yuk pelan-pelan tinggali rasa yang terlampau besar terhadap diri sendiri. Caranya gimana? Kalau apa-apa nggak usah nanya apa yang pengen kamu kerjain, apa yang pengen kamu makan, apa yang pengen kamu pakai, tapi tanya apa yang Nabi Muhammad lebih inginkan untuk saya lakukan. Gitu. Yang dipikirin bukan lagi diri-diri terus gitu. Yang dipikirin mulai sering-sering deh mikirin Nabi Muhammad ridho nggak ya sama saya, Nabi Muhammad seneng nggak ya sama saya. Kalau mau ngerjain dosa gitu, ya ampun, nggak enak nih sama Nabi Muhammad, takut ditinggalin sama Nabi Muhammad gitu. Kalau kamu nggak gede rasa cinta terhadap diri sendiri gitu, tawadu hati kamu taruh di paling bawah gitu, Allah tuh seneng. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, aku bersama dengan orang yang patah hatinya karena aku gitu. Allah kalau lihat gitu hati seorang hamba ngerasanya yang siapalah saya gitu kan. Ini kalau saya dikasih begini begitu segala macam, Allahnya aja yang baik nih, bukan karena saya nih. Dia nggak pernah bilang gitu, kamu nggak tahu siapa saya. Oh tuh ya, Abu Ayyub tuh nggak pernah gitu. Dia ngerasa ya rumah saya ditinggali Nabi, ya ampun, ngimpi aja nggak berani saya. Gitu kurang lebih Abu Ayyub. Tawadhu, merasa tidak layak teman-teman, merasa tidak layak. Kalau hati kayak begitu kamu jaga gitu, perasaan nggak layak, nanti di akhirat ketemu sama Nabi Muhammad, ya Allah, nggak pantas-pantasnya. Kamu pengen nggak ngimpi Nabi Muhammad? Pengen mah pengen, tapi masalahnya kan, ya Allah, siapa saya ngimpi Nabi Muhammad? Ya Allah, ya siapa saya? Gak mungkin banget lah gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, tuh orang yang hatinya kayak begitu tuh, kayak yang datang ziarah ke makam Nabi Muhammad gitu. Ya Allah, gak pantas banget nih diterima. Ya Allah, gak pantas banget diterima. Nabi Muhammad ngeliatin saya, ya Allah, gak pantas banget nih, tapi saya minta karena saya kepengen, saya minta karena saya kepengen. Kalau kamu punya rasa hati yang seperti itu kepada Nabi Muhammad, sangat mungkin hatimu menjadi tempat turunnya cahaya Allah SWT di atas muka bumi ini. Nabi Muhammad berkenan singgah dalam rumah hatimu. Sehingga sekalian belajar dari Abu Ayyub. Jadi itu Abu Ayyub cerita, saat dan Nabi Muhammad tuh saya kayak lagi pegang dunia dan seisinya, kayak gak ada artinya tuh dunia dan seisinya sesudah saya bawa Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, hatinya buncah bahagia yang gak kebayang dengan apapun. Dibawanya Nabi Muhammad. Kemudian Abu Ayyub bilang,
silahkan di rumah saya wahai Rasulullah, naiklah ke atas. Nabi Muhammad bilang, Abu Ayyub, kan saya baru datang nih, kesian nih teman-teman saya yang pada kepengen ketemu sama saya, banyak yang udah pada tua, kalau suruh naik tangga kesianan. Boleh nggak saya di bawah aja Abu Ayyub? Di bawah Rasulullah, lebih ya Rasulullah. Dia langsung, Abu Ayyub, yang berantakan kau naikin ke atas. Luar biasa. Tinggallah Nabi Muhammad SAW di rumah Abu Ayyub. Tahu berapa lama? 6 bulan. Kayak apa rasa hatinya Abu Ayyub? Sepanjang 6 bulan itu, Abu Ayyub ini terutamanya waktu Nabi Muhammad masih di bawah. Kata Abu Ayyub, tidak semalam pun saya bisa tertidur. Enggak semalam pun. Saya tidurnya di luar rumah. Dan itu sama Abu Ayyub, teman-teman sekalian, rumahnya yang bagian atas semuanya di pinggir-pinggirin. Ini kelakuan Abu Ayyub nih. Kelakuan Abu Ayyub. Sehingga sekalian saya muliakan, semua nih bagian rumahnya itu di pinggir-pinggirin sama Abu Ayyub. Tempat tidur dipinggirin, segala dipinggirin. Kenapa gitu? Kata Abu Ayyub, saya takut menghalangkan wahyu kalau turun. Nabinya ada di bawah saya. Jadi saya bilangin sama anak-anak saya, mana anaknya kecil-kecil? Abu Ayyub lucu-lucu dah. Anaknya tuh umurnya deket-deket gitu, kayak 5 tahun, 4 tahun, 2 tahun gitu ya. Masih ada yang merangkak gitu. Sama Abu Ayyub dibilangin gitu, nak, ada Nabi Muhammad di bawah kita ya nak. Nah, hati-hati ya nak ya, kalau lewat di pinggir aja. Anak kecil-kecil, rumahnya segitu-gitunya, sama Abu Ayyub disuruh kalau lewat pinggir. Kebayang gak tuh? Jangan sampai nak kita ngalangin wahyu ketika mau turun sama Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Sedikit sekalian saya muliakan, Abu Ayyub benar-benar jagain. Itu di atasnya tuh jangan sampai ada apa-apa. Teman-teman sekalian, sampai satu waktu sudah Nabi Muhammad kayak beberapa hari gitu, udah semingguan lebih gitu di rumahnya Abu Ayyub. Satu hari ada anaknya mecahin kendi, airnya tumpah. Abu Ayyub langsung ngambil selimut, ngambil apa aja buat ngambil air tersebut, jangan sampai netes ke bawah gitu, jangan sampai kemudian jatuh mengganggu Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya Abu Ayyub bilang, ya ampun, jagain anak kecil-kecil, kerucil-kerucil gini emang repot gitu. Di bawah ada Nabi Muhammad. Abu Ayyub kemudian dengan basah-basahan kena air apa segala macam kotor, dia matur sama Nabi Muhammad, menghadap ke Nabi Muhammad, Rasul, boleh pindah aja nggak Rasul? Engkau di atas gitu Rasul, biar kami di bawah Rasul. Kata Nabi Muhammad, baik Abu Ayyub, yuk kita pindah. Selama Nabi Muhammad tinggal 6 bulan di rumah Abu Ayyub, ini saya ajarin ilmu tabarukan, teman-teman. Selama Abu Ayyub, Nabi Muhammad tinggal di rumah Abu Ayyub, kenapa kok bisa lama? Nah kan rumahnya lagi dibangun, dan Nabi sebelum bangun rumah bangun masjid dulu, ya lama. Selama itu Nabi Muhammad tinggal di rumah Abu Ayyub. Itu teman-teman saya sekalian, Abu Ayyub kalau makan tiap hari, nih ya, kalau ditanya gitu, nyari-nyari berkah begini begitu segala macam, bekas makannya orang alim rebutan, apaan tuh, mana ada ajarannya kayak begitu. Ini dia itu tadi belajarnya kurang lama, belajar sejarahnya nggak sampai tamat kayaknya nih teman-teman sekalian. Sebab yang namanya ilmu tabarukan, nyari berkah, itu kita dapatnya dari para sahabat gitu. Dan ada gitu para sahabat ngerjain perkara bid'ah, ada gitu para sahabat ngerjain perkara musyrik, ada gitu para sahabat dianggap berlebih-lebihan, nggak ada ceritanya. Abu Ayyub, Nabi Muhammad tinggal di rumah Abu Ayyub 6 bulan lamanya. Abu Ayyub dari awal Nabi Muhammad tinggal menjadikan makanan seluruh keluarganya dalam satu nampan. Jadi Nabi Muhammad hari pertama tinggal di rumah Abu Ayyub, waktunya makan disuguhin makanan satu nampan, banyak banget makanan sama lauk-lauknya, semuanya ada di situ. Nabinya tinggal bingung aja, karena waktu itu Nabi makan sendirian gitu. Abu Ayyub, buat siapa segini banyak Abu Ayyub? Buatmu ya Rasulullah. Kamu siapin buat saya segini banyak, buat kami semua wahai Rasul. Maksudnya gimana Abu Ayyub?
engkau makanlah Rasul sesukamu, biarkan kami memakan sisanya. Apakah Nabi Muhammad bilang nggak boleh gitu sama saya, Abu Ayyub? Jangan berlebih-lebihan. Nggak ada. Nabi tahu nilainya di mata Allah. Nabi tahu apa yang membuat Abu Ayyub berpikir seperti itu. Makanya dibiarin sama Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi Nabi itu kalau makan, ya dia dimakan gitu. Seininya Nabi, habis itu kemudian udah selesai, Nabinya makan, udah lega gitu, nggak ditontonin juga pas makan. Habis selesai itu baru sama Abu Ayyub naikin ke atas waktu Abu Ayyub masih di atas, atau diturunin ke bawah waktu Abu Ayyub udah sama anak-anaknya di bawah. Habis itu kumpul nih sama anak-anaknya semua, sama istrinya, sama Abu Ayyub. Mereka kemudian ngadepin makanan itu. Abu Ayyub bilang, yuk kita baca doa dulu. Itu sambil semuanya, Abu Ayyub, istri dan anak-anaknya, semuanya matanya nyari-nyari. Bukan nyari-nyari daging paling gede yang kemudian keliru lepas, akan tetapi mereka nyari di mana bekas tangan Nabi Muhammad SAW. Di mana nih yang bekas tangannya Nabi Muhammad SAW? Begitu habis selesai doa, semuanya langsung menuju ke area di mana tangan Nabi Muhammad terlihat bekasannya di situ. Subhanallah. Tuh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari alaihi ridwan. Cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Hari pertama, nih terakhir nih, saya mau sampaikan cerita epilognya ya, bagian terakhirnya. Jadi sekalian, hari pertama Nabi Muhammad nyampe di situ, Abu Ayyub pas lihat Nabi udah lagi tenang bersama beberapa orang sahabat, Abu Ayyub kemudian datang kepada Nabi Muhammad terus bilang, ya Rasulullah, ini adalah surat, aku serahkan kepadamu, surat untukmu dari seorang raja Yaman bernama Tabban As'ad. 300 tahun yang silam, wahai Rasulullah, ia menitipkannya kepada kakek saya, yang dititipkan terus kepada cucunya, pada cucunya, pada cucunya, sampai di zaman sekarang ini, wahai Rasulullah, dia adalah kakek saya. Sampaiin, Nabi Muhammad baca, min Tabban As'ad, dari Tabban As'ad, Malak Tubaiyah, raja-raja dari Tuba, ila Nabi akhir zaman, kepada Nabi akhir zaman, aku denganmu tak pernah bertemu, akan tetapi andai aku hidup sezaman denganmu, pastilah aku akan menjadi sahabat atau kerabatmu. Nabi tersenyum kemudian mengatakan, innahu ahad rufaqa'i fil jannah, sesungguhnya Tabban As'ad akan menjadi salah satu dari kawan-kawanku di surga nanti. Saya ceritakan ini untuk mengajarkanmu bahwa kepada Nabi Muhammad cinta, rindu itu gak kenal waktu. 400 tahun, 300 tahun antara Tabban As'ad ke Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia bukan termasuk umat Nabi Muhammad, teman-teman. Akan tetapi cinta sang raja kepada Nabi Muhammad SAW yang dialirkan oleh para ulama-ulama sampai memutuskan untuk tinggal di kota Madinah, berharap cucu-cucu mereka yang kelak akan menjadi pembela Nabi besar Muhammad SAW menjadikan sang raja menjadi salah satu dari orang yang akan bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Kita terhalang 1400 tahun dari zamannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sangat berkemungkinan jika rasa hatimu kepada Nabi Muhammad itu besar,
Cintamu kepada Nabi Muhammad besar. Kamu jadikan hidupmu, di sisa hidupmu, untuk membela agama Nabi Muhammad SAW, untuk memastikan langkahmu ada di belakang Nabi Muhammad SAW, untuk menjadi umat yang salehah bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjadi umat yang baik buat Nabi Muhammad SAW, untuk menjadi umat yang pantas buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat mungkin kita pun akan menjadi orang-orang yang Nabi Muhammad akan berkata tentang kita, telah berkata tentang kita, fasbiru hatta tulqu alayyal haud, wahai umatku bersabarlah kalian, aku akan menunggu kalian di depan telagaku. Sabarlah kalian, aku akan menunggu kalian di depan telagaku. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kerinduan kepada Nabi Muhammad tak pernah kenal jarak waktu. Saudaraku sekalian, 400 tahun sebelum Nabi atau kita 1400 tahun sesudah Nabi Muhammad SAW, sama-sama saja. Masalahnya tinggal bagaimana hatimu kepadanya. Bagaimana hatimu kepadanya? Adakah cinta di hatimu kepada Nabi Muhammad? Adakah cinta di hatimu kepada Nabi Muhammad? Seperti ulama-ulamanya Taban As'ad yang punya cinta kepada Nabi Muhammad bahkan 400 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti Taban As'ad 400 tahun sebelum kelahiran Nabi. Atau seperti Abu Ayyub Al-Ansari, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seperti Sayyidina Anas bin Malik, seperti Syaima, seperti sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad alaihi wassalam yang menantikan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah ketika Nabi Muhammad hijrah datang ke sana. Ataukah kamu nih datang 1400 tahun sesudahnya punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad? Semuanya, mau itu ulama-ulamanya Taban As'ad, bahkan Taban As'ad, mau itu para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau itu kita yang datang 1400 tahun, cinta menyatukan kita. Cinta menyatukan kita, dan cinta yang akan menyatukan kita kelak di akhirat nanti. Saudaraku sekalian, pastikan di sisa hidupmu kamu nabung cinta sama Nabi Muhammad. Pastikan di sisa hidupmu kamu tanam rindu kepada Nabi Muhammad. Pastikan di sisa hidupmu kamu taruh dalam hatimu, kamu tumpuk dalam hatimu lembar demi lembar kerinduanmu hingga menjadi tebal. Sedikit demi sedikit kerinduanmu hingga menjadi bukit. Tabung terus teman-teman sampai ia berbuah kebersamaan kelak di hari akhirat nanti, pada hari di mana Nabi Muhammad mengatakan almar'u ma'aman ahab, pada hari di mana Nabi Muhammad telah mengatakan tentangnya anta ma'aman ahbabta, jika benar cintamu kepadaku kamu akan bersama denganku kelak dalam surga Allah SWT. Kelak di akhirat kita akan memandang wajahnya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, yuk kita akhiri majelis kita dengan kita bersalawat bersama-sama kepada Nabi Muhammad. Yuk kita akhiri majelis kita dengan kita bersama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad. Mari kita hantar rindu kita kepada Nabi Muhammad. Semoga menjadi obat buat hati kita, sehingga cinta kepada siapapun yang menghalangkan cinta kita kepada Nabi Muhammad diangkat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Disingkirkan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Cinta kita yang berlebihan kepada diri kita sendiri, cinta kita yang berlebihan kepada dunia kita, cinta kita yang berlebihan kepada seseorang, cinta kita yang berlebihan kepada apapun dan siapapun yang menghalangkan cinta kita kepada Nabi Muhammad,
Semoga diangkat Allah Subhanahu wa taala dengan berkatnya Nabi besar Muhammad, dengan berkatnya tibbil qulub, dengan berkatnya obat bagi hati-hati kita insyaallah. Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Terakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa daiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wasallim. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di tempat ini dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Lihatlah semuanya ya Allah. Lihatlah hati kami semuanya ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau telah menganugerahkan cinta kepada Nabi Muhammad, kepada hati-hati hamba-hamba-Mu ya Allah, yang berjumpa ataupun yang tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau telah menganugerahkan cinta di hati para ulama-ulama Tabban As'ad, di hati Raja Tabban As'ad kepada Nabi Muhammad meskipun mereka tak pernah berjumpa dengannya. Ya Allah, Engkau pun telah menganugerahkan cinta di hati Abu Ayyub Al-Ansari, di hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di hati Sayyidina Ali bin Abi Talib, di hati Sayyidina Anas bin Malik, di hati para sahabat-sahabat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka Engkau anugerahkan berjumpa dengannya ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau pun telah menganugerahkan cinta kepada Nabi Muhammad di hati orang-orang yang tidak sezaman dengannya dari umat ini ya Allah. Engkau telah menganugerahkan cinta yang besar di hati mereka kepada Nabi Muhammad, di hati Imam Syafi'i, di hati Imam Malik, di hati para imam-imam kami, di hati Rabi' Al-Adawiyah, di hati Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi, di hati Imam Ghazali, di hati Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, di hati Imam Rafi, di hati Imam Nawawi, di hati Imam Hambali, di hati para imam-imam kami. Ya Allah, Kau telah menganugerahkan cinta yang begitu besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di hati Imamul Haddad Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kau telah menganugerahkan cinta yang begitu besar kepada Nabi Muhammad di hati Habibana Ali Habsyi. Ya Allah, Kau telah menganugerahkan cinta yang begitu besar di hati para ulama-ulama kami yang bahkan kami menjumpai mereka, ya Allah. Di hati Habibana Umar bin Hafid, di hati Habib Zain bin Smith, di hati Hubabah Maryam, di hati Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bolehkah pada hari ini kami meminta rasa yang sama? Izinkan pada hari ini kami meminta rasa yang sama. Bukankah as-saqi baqi, bukankah sang pemberi masih akan selalu ada? Bukankah Engkau pemberinya, ya Allah? Sebagaimana Engkau telah menganugerahkan kepada mereka rasa cinta yang begitu besar kepada Nabi Muhammad, anugerahkanlah pula rasa yang seperti itu kepada kami, ya Allah. Meskipun hati kami belum layak, meskipun hati kami tidak pantas, meskipun hati kami masih begitu kotor, meskipun hati kami masih begitu banyak hal-hal menjijikkan di dalamnya, ya Allah, meskipun hati kami masih dipenuhi terhadap cinta kepada dunia, ya Allah, kami minta padamu, ya Allah, rasa hati yang sama yang telah Engkau berikan kepada mereka, ya Allah. Kami minta padamu rasa cinta kepada Nabi Muhammad, ya Allah. Taruhkan dalam hati kami, ya Allah. Bukankah kami adalah umatnya yang telah beliau sayangi, ya Allah? Bukankah kami adalah beliau cintai, ya Allah? Meskipun hati kami belum layak untuk mendapatkan Nabi Muhammad, bukankah Nabi Muhammad telah mendoakan kami untuk itu? Taruhkanlah rasa cinta yang besar di hati kami kepada Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, sebab sebagaimana orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sebelum kami, sebagaimana para sahabat yang cinta kepada Nabi Muhammad, Engkau karuniakan kebersamaan dengannya. Kami, ya Allah, yang datang 1400 tahun sesudah beliau, mengharapkan hal yang sama darimu, ya Allah. Kau anugerahkan kepada kami kebersamaan dengannya, ya Allah. Kau berikan kepada kami kebersamaan dengannya, ya Allah. Kami berharap mata kami suatu hari dapat memandang indah wajah, berharap telinga kami di akhirat nanti dapat mendengar indah suaranya. Kami berharap hari itu lisan kami mengucapkan salam langsung di hadapannya. Kami berharap tangannya. Kami berharap kaki kami masuk dan ya Allah, jangan halangkan kepada kami, ya Allah. Taruhkan cinta di hati kami kepada Nabi Muhammad. Untuk itu, ya Allah, Allahumma ya Allah, jika Muhammad harus orang-orang dosa, sementara kami adalah orang berbuat banyak dosa, ampunilah saja. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Bukankah dosa kami sebesar apapun di hadapan-Mu hanyalah seperti buih di lautan? Bukankah dosa-dosa kami, ya Allah,
seberapapun besarnya, hanya seperti buih di lautan. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah, agar kami jadi bersih ya Allah, agar kami pantas ada di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Hapuskan dosa dari mata-mata kami ya Allah, jadikan mata kami pantas memandang wajah Nabi Muhammad. Jangan biarkan mata kami kembali mengulangi dosa-dosanya ya Allah. Hapuskan dosa dari telinga kami ya Allah, hingga ia layak mendengar suara Nabi Muhammad ketika berkata, ummati, ummati, ummati. Ya Allah, hapuskan dosa dari lisan-lisan kami ya Allah, hingga lisan kami layak untuk mengucap salam kepadanya. Ya Allah, dengan segala kekurangan-kekurangan diri kami, dengan segala aib-aib, noda-noda, kotoran, dosa-dosa yang telah begitu banyak dalam diri-diri kami, dengan segala ketimpangan-ketimpangan kami, kepincangan-kepincangan kami, tuntun kami menujunya ya Allah. Bimbing kami dekat dengannya ya Allah. Pandu kami untuk jadi umat yang baik baginya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami umat yang mampu bersabar menghadapi berbagai macam ujian, agar kami tidak membatalkan janji temu kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari dosa-dosa, jadikan kami hamba-Mu yang solehah. Ya Allah, jadikan kami dapat menjaga ibadah kami, menjaga diri kami, menjaga hidup kami. Yang jadi istri di antara kami, jadikan ia istri yang solehah, biar pantas ada di belakang Nabi Muhammad. Yang jadi ibu di antara kami ya Allah, jadikan ia ibu yang solehah, biar pantas ada di belakang Nabi Muhammad. Yang masih pada punya orang tua ya Allah, jadikan ia anak yang mampu berbakti pada orang tuanya, biar pantas ada di belakang Nabi Muhammad. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, pandang mereka ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh-soleha, biar semuanya pantas ada di belakang Nabi Muhammad. Jangan ada yang terlewat ya Allah, jangan ada yang terlewat. Pastikan semuanya ada di belakang rombongan Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi al-Fatihah.